Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran IPS kelas 7 semester 2. Nah, kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Sebelumnya kita membahas kehidupan masyarakat Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya di Indonesia, lanjut ke kehidupan berikutnya, yaitu saat masa Islam. Untuk itu, silahkan disimak baik-baik dan dipahami baik-baik video pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya apa saja yang kita akan bahas hari ini? Pertama, tujuannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, yang B menjelaskan persebaran dan cara menyebarkan Islam di Indonesia, yang C menyebutkan pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia, D menyebutkan peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, kita akan membahas masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia, kita lihat dulu peta jalur masuknya Islam. Dilihat pada sebelah kanan slide. Gambar ini atau peta ini menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Lalu, apa pengaruh hubungan dagang ini terhadap masyarakat Indonesia? Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju. Nah, pedagang-pedagang dari Arab tadi, dari Persia dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal ini mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Lalu melalui hubungan dagang ini, para pedagang akhirnya memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Lalu, setidaknya ada 2 jalur yang menjadi rute masuk Islam ke Indonesia, yaitu ada di jalur utara dan jalur selatan. Untuk jalur utaranya sendiri dengan rute pertama di Arab, yaitu Makkah dan Madinah, lalu Damaskus, Irak, Persia, dan Gujarat. Gujarat ini terletak di pantai barat India, lalu ke Sri Lanka, dan akhirnya menuju ke Indonesia. Dan untuk jalur selatannya dengan rute Arab, yaitu Makkah dan Madinah, lalu ke Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan akhirnya ke Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa selain pedagang, penyebaran agama Islam ini juga dilakukan oleh para mubalik dan ulama. Sehingga hasilnya terbentuklah sejumlah pemukiman muslim di berbagai daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Ada pendapat beberapa ahli yang menjelaskan waktu masuknya Islam atau tempat asalnya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama ada teori Mekah yang berasal dari Arab. Nah, ini adalah pendukungnya adalah Buya Hamka, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Van Leeuwen. Nah, Buya Hamka ini mengatakan bahwa penyebaran Islam Indonesia berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab Mesir pada abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Nah, untuk yang keduanya adalah kesamaan gelar raja antara gelar yang ada di Mesir dengan adanya di kerajaan Samudra Pasa, yaitu Malik. Perlu diingat bahwa raja pertama dari kerajaan Samudra Pasa adalah Sultan Malik al-Soleh. Nah, fakta yang ketiga adalah pada abad ke-7 ini di Barus atau di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Akan tetapi kelemahan teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, jadi teori Mekah atau Arab ini dikemukakan yang paling kuat adalah oleh Buya Hamka.
Selanjutnya kedua adalah teori Persia. Ini berasal dari Iran. Pendukung kuatnya adalah Hossein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Pendapatnya ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Nah, kesamaannya apa? Nih alasan dan buktinya bahwa antara kebudayaan Islam dan Persia ini terdapat di perayaan 10 Muharram atau Asyura dan tradisi tabut di perjaman Sumatera Barat dan Bengkulu. Nah, kesamaan kedua adalah ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi yang berada di Iran yaitu Al-Halaz, yaitu Sufi ini maksudnya adalah penyatuan Tuhan dengan hambanya. Nah, selain adanya bukti tadi, tentunya kelemahan pada teori ini terdapat pada abad ke-7, padahal Persia baru saja dikuasai oleh penguasa Islam yaitu Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Yang terakhir adalah teori Gujarat atau yang berasal dari India. Nah, pendukung yang kuat adalah Snook Horgan, Moquet, Bernard H. M. Flake, J. Pinapal, dan W.F. Schutterheim. Nah, beliau atau menurut Snook Horgan ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat atau India sekitar abad ke-13 Masehi. Terdapat alasan dan buktinya. Yang pertama, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Soleh yang bertuliskan angka 698 Hijriah atau 1297 Masehi yang memiliki kesamaan dengan nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Nah, yang kedua adalah catatan Marco Polo. Marco Polo ini adalah pedagang dari Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Nah, kelemahannya sendiri adalah kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Gujarat mazhab Hanafi. Dan ketika Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan Hindu. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua atau tujuan pembelajaran yang B, yaitu saluran masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana cara-caranya Islam masuk ke Indonesia? Yang pertama ada 6, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dakwah, dan tasawuf. Mari kita ulas satu persatu. Untuk bidang perdagangan ini, kondisi geografis di Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat Indonesia atau Kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Nah, tujuan mereka adalah berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah di bidang pernikahan. Maksudnya apa? Nah, para pedagang muslim ini yang menetap di pelabuhan banyak melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanitanya. Nah, pernikahan ini juga dibuktikan dengan salah satu putri bangsawan yang banyak terjadi sehingga melahirkan putra muslim yang kelak membawa pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah bidang pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui bidang pendidikan. Nah, para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ini dimaksudkan untuk mencetak generasi penerus dengan berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah seperti surai, pesantren, dayah, dan lain-lain. Contoh pesantrennya adalah pada masa lalu oleh Sunan Ampel membuat pesantren yang dibangun tadi oleh Sunan Ampel di dekat Gresik, dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri juga di Gresik. Yang keempat adalah bidang kesenian. Nah, penyebaran Islam ini juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai oleh rakyat.
Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur agama Islam dalam cerita, tembang maupun pertunjukan wayang. Nah, yang kelima adalah dakwah. Dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo, terkenal oleh Wali Songo, yaitu yang terkenal menyebarkan agama di Pulau Jawa. Contohnya adalah seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Dan yang terakhir adalah tasawuf. Apa tasawuf? Tasawuf ini merupakan jalan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, penyebarannya dapat diterima dengan mudah karena mampu beradaptasi dengan alam pikiran dan budaya yang berkembang di masyarakat. Tokoh yang terkenal adalah Hamzah Fansuri. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, masuknya pengaruh Islam di Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sendiri. Perubahan-perubahan ini antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini, yaitu ada bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Nanti di bidang kebudayaan ada dua, yaitu dari seni bangunan dan seni ukir. Di bidang politik ini, sebelumnya Islam masuk ke Indonesia, jadi sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Nah, pada masa Islam ini, konsep kerajaannya berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendali kekuasaan. Nah, yang kedua adalah bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Pembedaan ini dikenal dengan sistem kasta. Masih ingat ya tentang kasta? Nah, sistem kasta ini akhirnya setelah Islam masuk menjadi pudar. Karena dalam ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta tersebut. Tapi meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi nama dengan gelar kiai. Lalu para penyebar Islam diberi nama dengan gelar sunan. Nah, gelar-gelar ini sangat menunjukkan status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Nah, lanjut, yang ketiga adalah di bidang agama. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu, Buddha, atau animisme. Nah, yang keempat, di bidang kebudayaan. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Nah, menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada, yaitu dari seni bangunan, yaitu atap tumpang. Nah, bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha seperti atap tumpang, yaitu yang bersusun, jadi semakin ke atas semakin kecil, sama seperti arsitektur Hindu. Untuk atap tumpang di dalam Islam ini, dia melambangkan artinya yaitu Islam, iman, dan ihsan. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Lalu di seni bangunan ini ada menara. Nah, menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi sebagai mengumandangkan azan. Nah, ketika waktu sholat. Pada Masjid Kudus, bentuk menaranya mirip dengan bangunan candi di Jawa Timur yang telah diubah fungsinya dan diberi atap tumpang. Modifikasi lain dari Islam adalah dari makam. Nah, di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau di dataran tinggi. Nah, pemilihan lokasi makam di tempat ini juga menunjukkan bentuk kesinambungan tradisi masyarakat dari masa Praksara dan Hindu-Buddha, misalnya yaitu kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat tinggi ini atau di atas bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berundak megalitik. Yang kedua adalah seni ukir. Seni ukir ini pada masa Islam merupakan modifikasi masa sebelumnya, akan tetapi pada masa Islam pertengahan tidak ada lagi pahatan atau ukiran yang berasal dari patung-patung makhluk hidup ataupun manusia, karena dalam ajaran Islam itu tidak boleh
atau dilarang. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau yang disebut dengan kaligrafi, yang kerap digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Oke, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Ini masih yang part pertama ya, tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Tadi kita sudah belajar cara masuknya bagaimana, lalu terdapat beberapa saluran-saluran tadi ya, terus pengaruhnya, dan ada peninggalan-peninggalan juga. Untuk kerajaan-kerajaan kita lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Dan untuk video hari ini sudah cukup. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.